Taman bermain Teke Hanamugi mendadak diteror rentetan kecelakaan aneh di area ayunan di mana anak-anak secara misterius terus jatuh dan terluka. Saat Chie memeriksa catatan cedera murid, laporan mengejutkan muncul kalau Kaya mendadak melarang siapapun mendekati ayunan tersebut. Kaya dengan wajah dingin menghadang murid-murid yang mau main ayunan, bersikeras kalau tempat itu sangat berbahaya. Niat baik Kaya malah disalahpahami oleh Chie yang menganggap tindakan itu cuma aksi jahil anak nakal biasa. Begitu Kaya pergi, Kengken langsung naik ke ayunan tanpa curiga padahal monster bayangan hitam sudah mengintai di bawah tanah. Seketika roh jahat melemparkan ayunan Kengken tinggi ke udara dan membuka mulut raksasa yang siap menelannya hidup-hidup. Tanpa ragu Kaya melompat ke udara, berubah ke mode penjinak roh, lalu menghantam hantu itu sampai hancur berkeping-keping. Meski Kengken berhasil diselamatkan dari maut, dia justru lari ketakutan melihat kekuatan spiritual Kaya yang luar biasa mengerikan. Beberapa hari berselang di sudut perpustakaan, giliran sebuah buku cerita anak yang mulai memancarkan hawa gaib misterius. Kaya yang sadar akan bahaya tersebut langsung merebut buku itu dari Aiko hingga memicu keributan besar di ruang kelas. Kie makin kebingungan saat menemukan tumpukan buku cerita yang semuanya direkatkan isolasi secara rapat oleh Kaya. Menganggap itu cuma tindakan jahil, Chi mengabaikan peringatan Kaya dan nekat melepas isolasi untuk merapikan bukunya. Saat lembaran buku dibuka di ruangan sepi, bayangan jahat bersosok monster bertangan banyak mendadak keluar meneror Chi. Aura kutukan yang begitu pekat membuat Chi terpojok kaku di lantai, tak berdaya menghadapi kematian di depan matanya. Di detik terakhir, Kaya mendobrak pintu dan langsung memusnahkan monster buku itu sebelum sempat melukai gurunya. Chi akhirnya sadar kalau isolasi itu adalah segel gaib buatan Kaya untuk mengurung belasan buku berhantu yang ada di sana. Sementara itu, ayah Kaya yang bernama Shizuo mengeluhkan sakit leher parah akibat sosok entitas hitam yang menempel di pundaknya. Dengan sentuhan lembut, Kaya menyerap energi negatif tersebut sampai Shizuo kembali segar tanpa menyadari keajaiban yang terjadi. Beralih ke area kamar mandi sekolah, bilik kedua sengaja ditutup dengan papan peringatan karena sedang terjadi keanehan mistis. Michan yang sudah kebelet tidak mendengarkan larangan Kaya dan nekat menerobos masuk ke dalam bilik terlarang itu. Kepanikan hebat terjadi saat pintu bilik mendadak terkunci otomatis dan sesosok hantu WC berwujud mengerikan muncul menyerang. Kaya mendobrak pintu tanpa ampun menarik makhluk terkutuk itu lalu membuangnya ke saluran pembuangan hingga musnah total. Guna melindungi Kaya dari teguran guru lain atas kekacauan air di toilet, Chie pasang badan dan mengaku sebagai penanggung jawabnya. Tindakan tulus Chie membuat Kaya terharu, menyadari bahwa kini ada sosok guru dewasa yang berdiri tegak membela dirinya. Saat penjemputan sore hari, Chie dan rekannya sadar ada rahasia kelam keluarga Sato ketika melihat sosok roh jahat bergelayut di punggung Shizuo. Sesampainya di rumah, Kaya menatap cemas pintu kamar ibunya yang tersegel aura kutukan teramat kuat di lantai 2. Kaya sadar, meski dirinya adalah indigo terkuat, ancaman yang bersemayam di dalam rumahnya jauh lebih mengerikan dari apapun. Di tengah beban misteri rumahnya yang belum terpecahkan, Kaya harus kembali menjalani harinya seperti biasa. Saat rombongan berjalan di luar, Saku tiba-tiba merasa ada tatapan aneh yang terus mengawasinya dari balik tirai lantai 2 sebuah rumah. Ketakutan itu membuat Saku sampai gemetaran, tapi pas di ruang kelas, teman-temannya malah mengira dia cuma mengarang cerita bohong. Kengken dan Masaru terus mengejeknya karena gak ada saksi lain, sampai akhirnya Saku emosi berat dan balik menyerang mereka. Melihat Saku di pojokan, Kaya buka suara dan mengaku kalau dia juga melihat sosok misterius di jendela itu. Merasa punya sekutu, Saku langsung antusias dan mengajak Kaya buat membuktikan keberadaan sosok itu bersama-sama. Keesokan harinya, Saku menunjukkan rumah beratap biru itu secara langsung saat mereka melintas di gang jalanan. Ketika tirai tersingkap dan mata mengerikan muncul, penglihatan gaib Kaya mendeteksi bahaya nyata yang sedang mengintai teman sekelasnya. Tanpa ragu, Kaya melepas gelombang kekuatan spiritualnya hingga sosok tak kasat mata itu langsung hancur tak berbekas. Saku kaget setengah mati melihat ledakan tenaga di depannya, tanpa sadar kalau Kaya baru saja menyelamatkan nyawanya. Tak lama berselang Chi datang menghampiri dan Saku langsung melaporkan keberadaan hal aneh di jendela rumah tersebut. Penasaran, Chi mencoba mendongak ke atas dan seketika nyalinya menciut saat melihat bola mata mengerikan yang menatapnya balik. Suasana makin tegang ketika selebaran peringatan muncul di ruang guru mengenai maraknya kasus penculikan dan penampakan pria mencurigakan. Para guru mengkhawatirkan kabar burung tentang makhluk penyesat yang suka menyamar jadi orang tua demi memikat anak-anak. Beralih ke kegiatan luar sekolah di taman, suasana awalnya terasa hangat saat Yuzu membagikan mahkota bunga buatannya kepada Kaya. Momen manis itu mendadak berubah ketika Yuzu tergiur masuk ke dalam hutan rindang karena merasa dipanggil oleh ibunya. Kaya yang memetik sinyal bahaya segera mengejar,
dan menahan tangan Yuzu sebelum terlambat. Yuzu sempat memberontak karena yakin wanita di depannya adalah ibunya sendiri, tanpa tahu ada aura jahat bersemayam di sana. Di saat kritis itu, Chi yang mencari anak-anak salah paham dan menyergap Osamu sampai pria gemuk itu terhempas ke tanah. Chi membopong murid-muridnya kabur, meninggalkan Osamu yang terkagum-kagum pada ketajaman insting kebal gaib kaya. Kepastian terungkap saat ibu kandung Yuzu mengonfirmasi kalau dia sama sekali gak pergi ke taman, membuktikan bahwa ada entitas penyamar yang mengintai. Sebagai bentuk perlindungan, Chi membekali Kaya dengan alarm darurat khusus agar bisa langsung memanggil bantuan jika terdesak. Saat jam pulang sekolah, cobaan berikutnya muncul ketika sesosok pria berpenampilan persis Shizuo membujuk Kaya untuk memanjat pagar. Kenken yang melihat kejanggalan itu kaget setengah mati karena Shizuo yang asli sebenarnya masih menunggu di gerbang utama bersama Chi. Sadar anak didiknya dalam bahaya besar, Chi langsung berlari kencang menyusuri jalanan gang. Di lorong sepi, wujud palsu itu mendadak berubah menjadi monster kegelapan dan mencengkeram tangan Kaya agar gak bisa menarik alarmnya. Kaya menolak tunduk, lalu mengerahkan aura hitamnya untuk menghempaskan siluman penculik itu sampai terlempar. Namun monster itu gak menyerah dan nekat mengubah wujudnya menjadi Mirai guna menggoyahkan mental Kaya. Tiba-tiba, Osamu muncul menyemprotkan cairan khusus yang merusak topeng penyamaran itu hingga sosok aslinya yang mengerikan terekspos. Murka melihat bayangan ibunya dilecehkan, Kaya meledakkan seluruh kekuatan spiritualnya hingga siluman itu hancur berhamburan. Setelah kekacauan mereda, Osamu menyerahkan kartu namanya sebagai penulis gaib kepada Chi, mengisyaratkan bahwa takdir Kaya baru saja dimulai. Gara-gara penasaran sama identitas Osamu Mobu yang tiba-tiba ngasih kartu nama, Chie langsung coba nyari tahu silsilah pria itu lewat internet. Ternyata Osamu memang seorang penulis supranatural resmi, tapi foto-foto aneh di situsnya malah bikin Chie kaget dan merinding sendiri. Kisokan harinya di kelas, Chi berusaha fokus nemenin anak-anak mewarnai, tapi keanehan baru muncul saat krayon milik Kaya mendadak kehabisan warna hitam. Gak cuma Kaya, ternyata anak-anak lain juga kehilangan krayon hitam mereka sampai Yuzu menemukan bahwa salah satu murid menutupi cermin dengan koretan hitam pekat. Saat ditanya alasannya, anak yang mencoret cermin itu cuma bilang kalau dia merasa takut setiap kali melihat cermin tersebut. Beda sama yang lain, Chihiro menganggap keanehan itu cuma ulah anak kecil biasa dan berniat membersihkan cermin tersebut nanti malam. Malam harinya di area sekolah, Chihiro langsung menyemprotkan cairan pembersih ke cermin yang tertutup koretan krayon hitam itu. Tapi begitu koretan terhapus, sesosok roh jahat berwajah merah yang terkurung di dalam cermin mendadak keluar dan langsung mencekik leher Chihiro. Mendengar jeritan misterius dari koridor, Chie bersama Kaya segera berlari menuju lokasi untuk memeriksa apa yang terjadi. Tanpa ragu sedikit pun, Kaya melompat kencang dan mendaratkan tendangan maut ke arah cermin hingga membuat monster itu musnah seketika. Walaupun selamat dari maut, Chihiro mendadak pingsan dan alasan cermin itu sengaja ditutupi koretan krayon hitam akhirnya terungkap. Keesokan harinya, kepribadian Chihiro berubah drastis menjadi sangat ramah dan manis pada anak-anak, membuat Chie merasa sangat heran. Sementara itu di area kolam renang, murid-murid bersiap dan gembira menikmati segarnya air kolam bersama para guru. Meskipun yang lain asik bermain air, Kaya memilih duduk di tepi kolam karena tidak bisa berenang dan takut dengan air. Melihat itu, Kenken sengaja mengejek Kaya dan memamerkan keahlian berenangnya di tengah kolam. Tanpa disadari Kenken, sesosok roh jahat air berambut panjang mendadak muncul dari kedalaman dan memegang kakinya erat-erat. Kenken tenggelam secara perlahan tanpa bisa berteriak, sebuah fenomena berbahaya yang seringkali tidak terdeteksi oleh orang sekitar. Menyadari bahaya yang mengancam merekanya, Kaya nekat melompat ke air menggunakan papan pelampung untuk menolong Kenken. Kaya berhasil menarik Kenken ke permukaan sebelum roh jahat tersebut berhasil menyeretnya lebih dalam ke dasar kolam. Setelah berhasil diselamatkan, Kenken dengan canggung meminta maaf atas ejekannya dan mengucapkan terima kasih pada Kaya. Sore harinya usai jam sekolah, Osamu Mobu kembali datang membawa mobil hitamnya dan mencegat Chie di depan gerbang. Awalnya Chie menuduh Osamu sebagai pengutil, tetapi Osamu menunjukkan dokumen rahasia penting terkait latar belakang misterius Kaya. Mereka pun sepakat berbincang di restoran tempat Osamu memperlihatkan berkas data masa lalu Kaya yang berhasil didapatkannya. Kia sempat emosi dan mengancam melapor ke polisi karena menganggap Osamu melakukan tindakan ilegal mengambil data murid. Osamu kemudian menceritakan alasan sebenarnya, yaitu kenangan kelam 4 tahun lalu, ketika putri kecilnya meninggal akibat kecelakaan tragis. Karena Osamu memiliki penglihatan gaib, arwah putrinya tetap tinggal di sisinya, tetapi perlahan membusuk menjadi roh jahat yang mengerikan. Di saat Osamu nyaris celaka oleh perubahan arwah anaknya, balita Kaya muncul memurnikan arwah tersebut hingga bisa beristirahat dengan tenang.
Sejak hari itulah Osamu merasa berutang budi besar dan berjanji akan terus melindungi Kaya dari bahaya supranatural. Mendengar penuturan memilukan tersebut, Chie akhirnya memahami alasan Osamu dan tidak lagi mencurigai niat baik sang penulis. Namun sebelum berpisah, Osamu memberi peringatan serius bahwa ada ancaman besar lain yang bersemayam di dalam rumah tempat tinggal Kaya. Berawal dari peringatan mengerikan soal bahaya di rumah Kaya, suasana sore di sekitar jalanan mendadak berubah tegang saat pengumuman darurat bergema dari pengeras suara mengabarkan adanya anak perempuan berumur 8 tahun yang dilaporkan hilang. Di tengah jalan, Shizuo melihat seorang anak perempuan berpakaian persis seperti ciri-ciri di pengumuman sedang berjalan sendirian dengan raut kebingungan. Pria itu langsung menghampiri dan menawarkan bantuan, hingga anak tersebut menangis ketakutan mengaku kehilangan arah untuk pulang. Tapi begitu diajak menuju kantor polisi, anak itu mendadak histeris dan berlari kencang menuju gang sempit yang gelap. Usut punya usut, anak itu melarikan diri karena dikejar wujud monster berkaki 4 yang merayap di dinding gang hingga terpojok di jalan buntu. Tepat di momen krusial saat monster siap menerkam, Kaya melangkah masuk ke lorong sepi dan bersiap melancarkan serangan balasan. Tanpa ragu, Kaya merubah wujudnya ke mode bayangan dan meledakkan tenaga spiritualnya untuk menumbangkan makhluk gaib itu hingga hancur berkeping-keping. Sebelum memudar sepenuhnya, bisikan arwah terungkap bahwa monster itu sebenarnya hanya jiwa tersesat yang merindukan jalan pulang. Gak lama berselang, Shizuo menyusul dan mengantar anak itu ke pos polisi hingga akhirnya dipertemukan kembali dengan ibunya. Malam harinya di rumah, kabar duka terdengar mengenai ditemukannya jasad pria tua yang hilang, sementara Shizuo merasa lega karena anak perempuan tersebut selamat. Keesokan harinya di tempat kerja, ruang kelas kedatangan kotak berisi tumpukan mainan bekas sumbangan. Di antara tumpukan mainan itu terdapat sesosok boneka bayi tua dengan kondisi fisik rusak parah dan noda merah di mulutnya. Nachi merasa kasihan dan berniat merawat boneka itu, mengabaikan larangan keras dari Kaya yang menyadari adanya ancaman gaib. Secara sembunyi-sembunyi, Nachi menyembunyikan boneka tersebut di loker, hingga lengan bajunya mendadak robek persis seperti luka pada tubuh boneka. Teror makin menjadi saat Nachi nekat memotong rambutnya sendiri dengan gunting dan matanya berubah merah menyala dipenuhi hawa jahat. Tidak berhenti sampai di situ, Nachi bahkan mencabut giginya hingga darah segar mengalir deras dari mulutnya, persis meniru wujud boneka terkutuk. Ketakutan setengah mati, teman-temannya berlari untuk membuang boneka itu, tetapi Nachi yang kerasukan mendadak muncul menghadang. Energi kegelapan membuat boneka itu melayang di udara dan menyerang anak-anak yang terpojok kaku di sudut ruangan. Tepat di saat kritis, Kaya mendobrak pintu, merebut boneka melayang itu, lalu mencampakkannya kencang ke lantai. Kaya menghantam entitas gaib tersebut hingga kutukannya hancur, mengembalikan kesadaran Nachi sebelum akhirnya membuang boneka itu ke tempat sampah. Menjelang sore hari, Chie memberanikan diri berjalan menyusuri pemukiman untuk melakukan kunjungan rumah ke kediaman Kaya. Sesampainya di gerbang, Kaya yang sedang bermain lompat tali langsung memberi peringatan aneh bahwa ibunya berbeda dari orang lain. Pintu rumah terbuka perlahan, dan gumpalan kabut hitam pekat berwujud monster raksasa bermulut lebar mendadak membumbung dari dalam. Meskipun hawa mengerikan membakar nyalinya, Chie tetap memaksakan diri bersikap profesional dan melangkah masuk untuk berdiskusi. Sesi perbincangan bersama Shizuo berjalan lancar di ruang tamu, sementara entitas raksasa itu terus mengintai tanpa memicu ketegangan. Usai kunjungan, Osamu mendadak muncul dan menanyakan kondisi di rumah disusul kedatangan Mirai yang mengembalikan pulpen Chie. Osamu gemetaran syok melihat aura monster raksasa menyelimuti Mirai, padahal Chie hanya melihat sosok ibu hamil yang begitu ramah. Terungkap bahwa entitas gaib itu menjadikan rahim Mirai sebagai perisai, memberi indikasi kuat bahwa calon bayi di dalamnya diduga sesosok entitas berbahaya. Penjelasan itu membuka tabir rahasia bahwa calon bayi di dalam kandungan Mirai diduga kuat merupakan sosok entitas yang sangat membahayakan. Usai peringatan menegangkan soal bahaya di rumah Kaya, Chie yang lagi sibuk mendampingi rombongan sekolah di stasiun mendadak dapat telepon mendesak dari Osamu. Pria itu mau mengabarkan hasil penyelidikan keluarga Sato, tapi Chie keburu kewalahan ngurusin anak-anak yang heboh melihat kereta kuning datang. Setelah rombongan masuk ke gerbong, seorang kakek tua pemarah mendadak berdiri dan membentak anak-anak agar tidak membiasakan diri duduk. Sikap kasar itu bikin Akira emosi, tapi Kyuko dengan tenang menenangkan suasana dan mengalah memberikan kursinya ke kakek itu. Begitu sampai di stasiun tujuan, seluruh rombongan langsung turun, tapi Kaya malah tertinggal berdiri sendirian di dalam gerbong. Chie panik dan buru-buru masuk kembali buat jemput Kaya, tapi pintu mendadak tertutup rapat dan membawa mereka berdua melaju pergi. Panik bukan main, Chie sempat dihubungi kepala sekolah, sebelum akhirnya sinyal telepon mendadak terputus saat melintasi terowongan gelap. Di dalam gerbong yang sepi, Chie mengajak Kaya buat duduk santai, tapi bocah itu menolak keras karena merasa tempat itu tidak aman. Mengira Kaya cuma takut sama kakek pemarah depannya, Chie langsung menegaskan kalau anak-anak punya hak penuh buat duduk.
Tapi begitu masuk semakin dalam ke terowongan, suasana mendadak mencekam dan seluruh ruangan dipenuhi sosok-sosok hitam bertopeng. Meski gemetaran ketakutan melihat penampakan gaib itu, sementara Kaya menjelaskan kalau rombongan arwah ini sudah naik sejak stasiun persinggahan. Kaya menenangkan gurunya bahwa arwah-arwah itu tidak berniat jahat meski keberadaan mereka mengerubungi kakek pemarah di sudut gerbong. Bekas telapak tangan mendadak bermunculan di kaca jendela saat gerbong melambat dan berhenti di sebuah stasiun tua yang terbengkalai. Saat pintu terbuka, Cie berniat mengajak Kaya kabur, tapi kakek yang kalap ketakutan malah mendorong Cie jatuh demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kakek itu merasa lega bisa keluar dari gerbong hantu di stasiun Kisaragi tanpa sadar kalau makhluk-makhluk berwajah kain sudah berada tepat di belakangnya. Sementara itu, gerbong melaju keluar dari terowongan, pemandangan luar kembali terang benderang, dan seluruh sosok gaib mendadak lenyap tanpa bekas. Ponsel Cie mendadak berdering dari Osamu yang menjelaskan kalau sinyal pelacaknya sempat hilang gara-gara gerbong masuk ke dimensi lain. Gak lama kemudian, Osamu datang menjemput menggunakan mobil mewah hitam yang dikemudikan oleh istrinya sendiri bernama Yoshi. Melihat keberadaan Osamu, Kaya menyapa dengan akrab hingga sang penulis kegirangan dan menawarkan diri mengantar mereka ke tempat neneknya Kaya. Osamu meyakinkan Chi demi menjaga kebahagiaan Kaya, sampai akhirnya Chi luluh dan setuju ikut mendampingi ke panti jompo. Setibanya di panti jompo, Osamu meminta izin menemui Mutsu, sementara Chi melihat aura-aura hitam berwajah kain melayang di sekitar para lansia. Osamu menjelaskan bahwa bayangan itu adalah arwah penjemput yang datang secara alami saat ajal seseorang mendekat tanpa membahayakan siapapun. Melihat sosok gaib menempel pada seorang nenek, Kaya langsung melangkah maju dan mengibaskan kekuatannya hingga arwah itu terpental musnah. Aksi itu bikin nenek tersebut berterima kasih, tapi efek sampingnya justru memicu naluri bertahan hidup para lansia lain menjadi agresif dan mengamuk. Osamu pasang badan menahan kerumunan lansia di koridor menyuruh Chi dan Kaya segera berlari menuju kamar 206 buat menemui Mutsu. Tiba-tiba sesosok nenek berambut kepang panjang berjalan menghampiri, membentak para lansia agar tidak bertindak konyol melawan takdir kematian. Sementara itu di kamar 206, Chi dan Kaya menemukan ruangan kosong tetapi bingkai foto di meja memperlihatkan sosok ibunya Kaya di masa muda. Saat Mutsu melangkah masuk ke kamar, nenek itu mendadak merasakan hawa gaib mengerikan dari wujud asli di dalam tubuh Kaya hingga teriak histeris. Mutsu bersimpuh memohon ampun agar keluarganya tidak dihabisi, sementara Kaya menoleh dengan senyuman gelap misterius yang bikin Chi merinding. Saat perjalanan pulang, Kaya mendadak lupa atas kejadian di tempat neneknya, meninggalkan tanda tanya besar di benak Chi tentang siapa sosok sebenarnya yang berdiri saat itu. Sepulang dari kunjungan yang penuh keanehan, Chi masih terus terbayang jeritan ketakutan Mutsu saat berhadapan dengan muridnya. Saat anak-anak diminta menggambar kenangan jalan-jalan, lukisan Kaya justru menampilkan sosok makhluk gaib yang membuat para guru heran. Sementara itu di pusat perbelanjaan, Osamu diam-diam membuntut dari jauh untuk mengawasi keselamatan Kaya yang sedang jalan-jalan bersama ayahnya. Melihat Kaya kegirangan mendapat boneka kelinci dari mesin permainan, Osamu merasa lega karena tugas pengawasannya berjalan lancar. Tapi ketenangan itu gak bertahan lama, gara-gara kerumunan pengunjung membuat Osamu kehilangan jejak anak tersebut. Panik mencari ke segala sudut gedung, Osamu akhirnya menemukan Kaya berdiri sendirian di dekat area ruang ganti pakaian. Kaya menunjuk ke arah tirai yang terbelah, memperlihatkan lambaian tangan manusia yang secara mencurigakan memanggil mereka mendekat. Niat memastikan keanehan itu justru memicu teror, tatkala sesosok pria bermuka pucat keluar menyerang dan mencengkeram Osamu. Osamu buru-buru membopong Kaya masuk ke dalam lift, tetapi kawanan manekin tak berwajah langsung mengepung dari balik pintu. Tombol lift mendadak macet total, lalu makhluk gaib tersebut menerobos masuk dan menindih tubuh Osamu sampai tak berkutik. Melihat pelindungnya terdesak maut, Kaya membangkitkan kekuatan bayangannya dan langsung memusnahkan roh jahat itu tanpa ampun. Usai selamat dari bahaya, mereka menuju pusat informasi anak hilang, tempat wanita asing bernama Nana mendadak muncul mencari Kaya. Shizuo yang baru tiba kaget, tetapi Nana menjelaskan bahwa dirinya adalah kakak kandung dari Mirai alias bibi dari Kaya. Meskipun terlihat ramah saat pamit, Nana menyimpan niat tersembunyi untuk menyelidiki rahasia kelam yang mendekam di rumah keluarga tersebut. Beda tempat di sekolah hari berikutnya, keributan terjadi saat Kengken tak sengaja memecahkan pot bunga hingga diseret menuju ruang hukuman. Saku menceritakan rumor menakutkan tentang hantu ruang hukuman, memicu niat Kaya untuk pergi memusnahkan makhluk tersebut. Berdua mereka menyelinap masuk ke ruang penyimpanan gudang, tempat tumpukan kardus tua tersusun rapi di tengah kegelapan. Mendadak pintu ruangan tertutup kencang hingga mengunci mereka, membuat Saku panik histeris akibat takut berada di tempat gelap. Begitu lampu dinyalakan monster itu menghilang, membuat Kaya sadar bahwa sosok gaib raksasa tersebut hanya muncul saat kondisi gelap gulita.
Tanpa ragu Kaya sengaja mematikan saklar lampu lalu melancarkan tinju spiritual hingga siluman kegelapan itu hancur berhamburan. Mendengar tangisan dari dalam gudang, Chi bergegas membuka pintu dan membawa kedua anak itu ke ruang konsultasi. Sambil memberikan permen, Chi dengan lembut mengajari Kaya untuk memahami perasaan temannya membuat Kaya tulus meminta maaf pada Saku. Di lokasi lain, Nana menjenguk Mutsu yang terbaring lemas sambil terus merakau ketakutan bahwa anak Mirai adalah bencana. Melihat kondisi ibunya yang terguncang hebat, Nana makin yakin ada teka-teki besar, sementara Namu memberi peringatan keras pada Osamu lewat telepon. Selepas peringatan tegang dari Namu, kesehatan Mirai yang sedang mengandung mendadak memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena ancaman kelahiran prematur. Shizua dan Kaya setia mendampingi di ruang rawat, berusaha menenangkan Mirai yang terus merasa cemas akan keselamatan calon bayinya. Namun saat kondisi tampak tenang, kepekaan spiritual Kaya menangkap adanya aura bayangan jahat yang mengintai lekat di balik selimut ibunya. Sementara Shizuo mengurus keperluan medis, Kaya dititipkan sementara di ruang bermain anak rumah sakit di bawah pengawasan petugas. Saat sedang menyusun mainan, Kaya mendadak mendengar suara tangisan pilu anak kecil yang bersumber dari arah koridor lorong bangsal. Tanpa ragu Kaya melangkah keluar menyusuri lorong sepi, mengabaikan suasana dingin dan gelap yang mendadak menyelimuti area sekitar. Di sana, Kaya menyaksikan sesosok wujud arwah bayi merayap lambat di lantai menuju kamar 303 sambil terus merintih memanggil ibunya. Pada saat yang sama, dua perawat di meja jaga berbisik prihatin menceritakan tragedi kelam pasien di kamar 303 yang kehilangan bayinya. Begitu mengintip ke dalam ruangan, Kaya terperanjat melihat tumpukan puluhan arwah bayi merubungi tubuh seorang wanita lemas di atas ranjang. Melihat wanita itu terjerat teror trauma yang begitu pekat, Kaya bergerak cepat mengerahkan tinju pemungkasnya hingga kawanan arwah hancur seketika. Usai serangan kilat itu meredakan hawa gaib, wanita tersebut terbangun dan terkejut menemukan Kaya berdiri menatapnya di ambang pintu. Dengan polos Kaya menenangkan bahwa sosok mengerikan sudah tak ada lagi, lalu menanyakan keberadaan bayi milik wanita tersebut. Pertanyaan itu memicu ingatan memilukan saat wanita itu kehilangan bayinya dalam operasi darurat akibat pendarahan hebat. Namun berkat kehangatan empati Kaya, jiwa murni sang bayi mendadak hadir kembali dalam dekapan hangat ibunya memberikan kedamaian sejati. Tak lama berselang perawat datang membawa Kaya kembali, terungkap kenyataan mengejutkan dari dokumen medis bahwa wanita itu sebenarnya sudah meninggal dunia akibat komplikasi. Malam harinya saat berjalan pulang bersama Shizuo, sebuah surat misteri dari Nana terselip di kotak pos menawarkan bantuan jika keluarga mengalami kesulitan. Beralih ke kegiatan esok harinya di taman, Chi dan Kyuko sibuk mendampingi murid-murid yang asyik bermain di area terbuka. Saku bersama Kaya berniat bermain wahana seluncuran panjang tetapi papan petunjuk keselamatan mendadak dirintangi oleh aura raksasa sosok gaib jahat. Pengaruh jahat itu merasuki anak-anak hingga Saku nekat berseluncur dengan posisi kepala di bawah dan Kenken memanjat wahana secara berbahaya. Tepat sebelum bencana terjadi, Kaya bertindak cepat menghentikan ayunan berbahaya itu hingga Kyuko datang dan menegur keras anak-anak demi keselamatan. Ketika jam penjemputan sore tiba, Nana mendadak muncul di gerbang sekolah dan membuat Chi kaget karena mengenali namanya dari berkas rahasia panti jompo. Nana secara dingin memperingatkan Chi agar tidak mencampuri urusan gaib keluarga Sato jika tidak ingin tertimpa nasib buruk. Sesampainya di rumah, Nana memasang segel jimat di pintu depan usai menyadari ada sosok arwah kegelapan yang membuntut dari jalanan. Saat intersom rumah berdering, layar menampilkan sosok Osamu yang histeris memohon bantuan sebelum wujudnya terdistorsi menjadi monster mengerikan. Ketika pintu dibuka, monster buas itu mencoba menerobos masuk, namun Nana bergerak kilat, menempelkan kertas jimat pemungkas, hingga siluman itu hancur terbakar. Nana terperanjat hebat melihat Kaya memusnahkan sisa aura jahat itu dengan sekali lambaian tangan menyadari bahwa kekuatan spiritual keponakannya berada di tingkat yang amat dahsyat. Di tempat terpisah, Osamu menerima panggilan telepon panik dari Chi yang menceritakan guncangan peringatan dari Nana menyisakan kecemasan mendalam atas ancaman besar yang akan datang. Di tengah kecemasan usai dapat peringatan misterius dari keluarga Ebisumori, Chi berusaha mencari tahu keberadaan Osamu Mobu yang mendadak hilang kontak. Keresahan itu sempat teralihkan saat Chi mendapati seorang anak bernama Takun menangis histeris di area sekolah gara-gara sepatu dan kaos kakinya terbalik. Nenek sang anak menjelaskan tradisi kuno bahwa membalikan pakaian adalah tanda bagi orang mati, hingga membuat bocah itu makin ketakutan. Dengan pendekatan yang cerdik, Chi memuji kalau anak itu sudah hebat bisa memakai sepatu sendiri hingga tangisnya mereda dan dia mau membenarkannya. Namun malam harinya, Chi mendadak menerima pesan mencurigakan dari akun Osamu Mobu yang memintanya datang sendirian ke taman kota. Setibanya di taman yang sepi, Chi dibuat merinding oleh kehadiran bocah aneh yang duduk di ayunan sambil memutar kepalanya secara tidak wajar.
Ketakutan Chi memuncak ketika dia menyadari kalau tangan bocah itu terpasang terbalik dan sosok ibu yang memanggilnya dari kejauhan adalah arwah monster merayap. Saat berusaha kabur sambil ketakutan, Chi tersandung dan mendapati Osamu Mobu mendadak berdiri di depannya sambil sibuk mencatat fenomena mistis itu. Tiba-tiba sesosok pria misterius bernama Namu Ebisumori muncul menghantam leher Osamu Mobu sampai pria gemuk itu tersadar dari pengaruh gaib. Namu terungkap sebagai guru supranatural Osamu Mobu dan dia memberikan peringatan dingin agar Chi tidak ikut campur dengan urusan Kaya. Namu menjelaskan bahwa keluarga Ebisumori mewarisi kekuatan abnormal secara turun-temurun dan wujud asli Kaya adalah monster di luar nalar. Tak terima anak didiknya disudutkan, Chi pasang badan dan menegaskan bahwa Kaya hanyalah anak kecil biasa yang butuh perlindungan. Keesokan harinya di area arena pasir sekolah, anak-anak sedang asyik bermain dan membangun gunungan pasir bersama-sama. Yuki yang merasa dirinya ketua proyek menyombongkan gundukan pasirnya sampai Kaya datang dan menghantam gunungan itu dengan sekop secara brutal. Saat Yuki mencoba menggali terowongan di gundukan pasir baru, pergelangan tangannya mendadak dicengkeram erat oleh sosok gaib dari dalam tanah. Melihat temannya terancam bahaya, Kaya beraksi cepat menghancurkan gundukan pasir dan memusnahkan entitas terkutuk itu menggunakan sekopnya. Cengkeraman roh jahat itu meninggalkan lebam keunguan di pergelangan tangan Yuki, memicu kemarahan ibunya yang datang menuntut penjelasan ke sekolah. Di ruang guru, Chi sempat terbawa emosi membela Kaya saat para guru membahas isu hantu sebelum akhirnya dia tersadar dan meminta maaf. Suasana berganti meriah saat acara festival musim gugur digelar, tempat para guru dan murid tampil ceria menggunakan kostum unik. Di tengah keramaian festival, Kaya yang memakai topeng kantong kertas mendadak terpisah dari ibunya dan salah menggandeng tangan orang asing. Pria berjaket hijau itu terus membuntuti dan menyudutkan Kaya, membuat bocah itu panik lalu melancarkan pukulan kekuatan gaibnya. Tapi pukulan gaib Kaya gagal total karena pria itu adalah manusia biasa, membuat Kaya syok menyadari kekuatannya tak mempan pada orang normal. Pria itu memanfaatkan situasi untuk menculik Kaya sambil bersikap seolah orang tua yang ramah di hadapan kerumunan pengunjung. Beruntung Namu Ebisumori datang tepat waktu mencengkeram tangan pelaku dan memprovokasi kerumunan hingga pria mencurigakan itu lari ketakutan. Usai menyelamatkan Kaya, Namu memakaikan kembali topengnya sambil mengingatkan pahitnya kenyataan bahwa sosok monster tak akan pernah bisa hidup tenang di tengah kerumunan manusia. Pandangan dingin Namu soal sosok abnormal rupanya lahir dari penderitaan kelam masa kecilnya sendiri. Sejak kecil, dia dibuang oleh orang tuanya karena memiliki penglihatan gaib di luar nalar manusia normal. Diakibatkan kemampuan gaibnya yang bikin geger, Namu sering dikucilkan, dihajar teman-temannya, hingga berkali-kali dikurung sendirian di ruang hukuman. Penderitaan itu bikin Namu harus dilarikan ke rumah sakit, mengonsumsi berbagai obat dan hidup terisolasi dari dunia luar. Suatu hari di ruang 313 rumah sakit, sesosok pria berbadan gemuk bernama Osamu mendadak muncul dan memperkenalkan dirinya. Osamu yang sedang menyelidiki rumor gaib di kamar itu nekat memberikan kartu namanya dan berjanji akan melindungi Namu dari ancaman bahaya. Meskipun Osamu langsung diusir keluar oleh perawat karena masuk tanpa izin, pria itu sama sekali tidak menyerah dan terus kembali menjenguk. Osamu bahkan memasang kertas segel dan garam penangkal di kamar, sambil bijak menjelaskan kalau tiap orang melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sikapan hangat Osamu yang tulus tanpa rasa takut membuat Namu sadar bahwa dirinya tidak lagi sendirian menghadapi keanehan di dunia ini. Akan tetapi saat malam tiba, teror sesungguhnya terjadi di kamar 313 saat benturan keras berkali-kali menghantam dinding. Osamu yang terbangun langsung bersujud memohon maaf karena mengira Namu yang mengetuk dinding, padahal benturan itu berasal dari sesosok arwah mengerikan. Sesosok hantu pasien berbalut perban mendadak muncul dan membenturkan kepalanya ke dinding, sebelum akhirnya berbalik menyerang dan mencengkeram Osamu. Meskipun Osamu tidak berdaya saat dihantam ke tembok, tindakan nekatnya yang berusaha pasang badan menggerakkan hati Namu untuk bertindak. Namu melangkah maju, mengarahkan tuangan jari spiritualnya, lalu meledakkan tenaga pemungkas yang menghancurkan roh jahat itu sampai musnah tak berbekas. Usai bahaya mereda, Namu mengangkat Osamu sebagai muridnya, sebuah ikatan takdir yang mendasari alasan kenapa Namu kini berada di festival musim gugur. Kembali ke area festival, Chie menghadang Namu dan menuntut agar Kaya segera dilepaskan, namun Namu justru melepas topeng kantong kertas milik Kaya. Akibat gejolak emosi, kekuatan gaib Kaya bergejolak hebat tak terkendali, tetapi secara mengejutkan Chie langsung berlari dan memeluk Kaya dengan penuh kasih sayang. Dekapan hangat Chie berhasil meredakan aura jahat tersebut, membuat Namu terheran-heran karena selama ini menganggap makhluk abnormal selalu ditolak oleh manusia. Guna membuktikan kebenaran versinya, Namu nekat mengerahkan teknik jemarinya untuk menarik keluar wujud inti gaib yang bersemayam di dalam tubuh Kaya. Namu memegang wujud entitas bayi bercahaya itu dan menegaskan bahwa wujud inilah identitas asli Kaya, bukan manusia seperti yang diyakini Chie. Geram karena anak didiknya hendak dimusnahkan,
Chi melancarkan tendangan maut yang menghantam kepala Namu hingga pria itu terkapar jatuh. Dia merebut kembali entitas tersebut dan membopong tubuh Kaya, mengingat perjuangan Kaya yang terpaksa memakai baju lengan panjang agar kulit hitamnya tidak membuat orang lain takut. Cia mengingat momen mengharukan saat dia memeluk Kaya dan berjanji menyayanginya tanpa syarat, membuktikan bahwa Kaya memiliki hati manusia yang murni. Ketulusan cinta Cia memikul keajaiban, hingga wujud entitas bayi itu berubah menjadi pancaran cahaya terang dan menyatu kembali masuk ke tubuh Kaya. Kaya terbangun dan langsung menangis histeris meluapkan rasa takutnya, membuktikan bahwa dirinya adalah anak kecil biasa yang butuh perlindungan. Kaya akhirnya diantar kembali ke pelukan ayahnya, sementara Namu yang menyaksikan kejadian itu tersenyum sadar bahwa manusia memiliki kekuatan cinta yang tak dipahaminya. Dengan melangkah pergi menyusuri festival, Namu memutuskan untuk lebih memahami seluk-beluk manusia dan rahasia besar di balik perlindungan hangat Chi terhadap Kaya. Kepanikan belum benar-benar mereda usai kejanggalan di festival, dan Chi langsung emosi begitu mendengar penjelasan dari Osamu lewat telepon. Di tempat lain, Namu menjelaskan silsilah kelam keluarga Ebisumori yang mewarisi kemampuan gaib secara turun-temurun melalui ritual khusus. Pria itu bahkan memperlihatkan bekas kutukan di tangannya, bersikeras bahwa sosok di dalam tubuh anak itu bisa memicu bencana jika dibiarkan. Sementara itu di depan gerbang sekolah saat petang, Nana Ebisumori mendadak muncul untuk menjemput keponakannya pulang. Sesampainya di rumah, Nana melipat kertas origami berbentuk hati sebagai jimat pelindung untuk menemani keponakannya. Sambil memberikan jimat itu, wanita itu mengaku dulu cuma bisa bersembunyi ketakutan di balik punggung ibunya saat melihat penampakan. Keesokan harinya di area bermain sekolah, anak-anak berkumpul dengan gembira untuk bermain petak umpet bersama. Namun keanehan terjadi saat Masaru dengan senyuman mencurigakan membujuk Saku masuk ke dalam gudang penyimpanan yang gelap. Saat giliran mencari, Kaya menyadari ada hal yang salah tatkala sosok teman-temannya di semak-semak bertingkah sangat aneh dan mengerikan. Sadar bahwa sosok itu adalah penyamaran roh jahat, Kaya langsung berlari kencang menuju gudang untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Di dalam gudang yang gelap, Yuzu terperanjat melihat teman-temannya terjerat cengkeraman sesosok makhluk gaib berambut panjang. Melihat situasi kritis itu, Kaya menggenggam jimat kertas pemberian bibinya lalu melancarkan pukulan gaib pemungkas hingga monster hancur berhamburan. Usai bahaya sirna, anak-anak yang tersadar langsung menangis lega sambil memeluk erat pelindung cilik mereka. Saat memeriksa jimat kertas itu, Chie mencoba membukanya dan terkejut menemukan Raja Segel Gaib tertulis rapat di bagian dalam. Jauh dari situ di balik pepohonan, Osamu yang sibuk mengambil foto mendadak melihat penampakan wujud batu gaib mengintai di gambarnya. Ketakutan timbul saat makhluk itu terus bergerak mendekat setiap kali pandangan teralih, memaksa Namu untuk turun tangan memegang jebakan tersebut. Namu berhasil memusnahkan siluman itu, tetapi imbalannya berupa bekas kutukan pekat yang membakar seluruh permukaan tangannya. Menjelang petang di ruang konsultasi sekolah, Chi menemui Nana guna mempertanyakan rahasia silsilah gaib keluarga Ebisumori. Nana menceritakan ritual kuno yang memaksa keturunan wanita terlahir sebagai wadah tiruan bagi kekuatan gaib sang leluhur. Meskipun Nana menjamin bahwa jiwa anak itu murni, Chi mendadak menyebutkan kabar soal keberadaan kutukan di dalam kandungan ibunya. Kenyataan itu membuat Nana terperanjat hebat, hingga wanita itu bergegas mengajak Kaya menuju rumah sakit untuk memeriksa keadaan adiknya. Sesampainya di koridor rumah sakit, Kaya memegang erat pakaian bibinya sambil memberi peringatan akan bahaya besar di balik pintu. Begitu pintu dibuka, semburan energi kutukan pekat mendadak meledak dahsyat hingga menyait wajah Nana sampai berdarah. Saat Nana terhempas kaku di lantai, di lokasi lain sang nenek menghembuskan napas terakhirnya sambil menggenggam burung kertas bersurat segel. Buntut kecelakaan mengerikan di rumah sakit yang merenggut nyawa nenek Mutsu, Nana langsung memboyong Chi dan Kaya menuju kediaman utama keluarga Ebisumori. Di sisi lain, sesampainya di halaman rumah kuno itu, Chi kaget setengah mati saat menemukan Osamu dan Namu ternyata sudah berada di sana menanti kedatangan mereka. Begitu melangkah ke dalam ruangan peringatan mendiang Mutsu, suasana berubah canggung lantaran Chi mempertanyakan kehadiran Osamu dan Namu yang dinilainya sebagai pihak luar. Tapi perkataan Namu dan tuduhan Osamu soal kematian Mutsu yang tak wajar membuat Chi buru-buru menutup telinga. Kaya agar tak mendengar obrolan berat orang dewasa. Gara-gara khawatir dengan kondisi psikologis anak didiknya, Chi lantas menyuruh Kaya pergi bermain lompat tali sendirian di area halaman luar. Sepeninggal Kaya dari ruangan, Nana secara terbuka mengakui kalau kemampuan gaibnya sangat lemah, jauh di bawah mendiang ibunya maupun keponakannya sendiri. Nana lantas membimbing mereka ke dalam ruang penyimpanan rahasia untuk membeberkan ritual kelam penciptaan wadah gaib yang terikat pada darah Ebisumori. Dalam penjelasannya, ritual tersebut mewajibkan wanita Ebisumori yang hamil untuk menelan tali pusar khusus demi merangsang perubahan janin menjadi entitas terkutuk. Durasi dikandung menjadi kunci utama, di mana makin lama janin mengendap di dalam rahim,
kekuatan gaib yang dihasilkan bakal tumbuh semakin dahsyat. Penjelasan itu memicu analisis Namu bahwa kematian Mutsu bukanlah takdir alami, melainkan serangan santet balasan dari seseorang yang menyimpan dendam membara. Tanpa rasa ragu, Nana mengarahkan tuduhannya pada Mirai, adik kandungnya sendiri sekaligus ibu dari Kaya yang kini sedang mengandung. Sementara perdebatan sengit berlangsung di dalam, Kaya yang sedang bermain di halaman luar mendadak mendapati wujud sosok hamil misterius berdiri mengawasinya. Beralih kembali ke dalam ruangan, Nana membeberkan tradisi kejam keluarga yang menumbalkan setiap anak perempuan kedua sebagai wadah pencetak benda terkutuk. Peran kelam sebagai wadah penampung kutukan itu terakhir kali diemban oleh Yoshi, adik mendiang Mutsu yang sangat disayangi oleh Mirai sewaktu kecil. Jauh dari sana di ruang rawat rumah sakit, Mirai yang sedang terbaring lemas menerima pesan bahwa Kaya sedang berada di rumah utama Ebisumori. Buntut kabar itu, ingatan kelam masa lalu langsung berkecamuk di benak Mirai, teringat momen ketika kepolosan masa kecilnya direnggut oleh ketegasan aturan tradisi Mutsu. Kala itu, hanya Yoshi yang senantiasa menghibur dan memberikan perhatian hangat, menggantikan peran ibu yang tak pernah didapatkan Mirai dari Mutsu. Tapi kehangatan itu hancur seketika saat Yoshi mendadak menghilang disusul kebohongan Mutsu yang menyebut kematian Yoshi disebabkan kecelakaan lalu lintas. Bertahun-tahun Mirai hidup terasing dan dihujat teman-temannya gara-gara rumor kutukan keluarga tanpa pernah mendapat pembelaan dari pihak keluarga sendiri. Hingga di masa perkuliahannya, Mirai nekat membongkar tumpukan arsip rahasia di gudang dan menemukan buku kesehatan milik mendiang Yoshi. Tulisan tangan di dalamnya membongkar kebenaran mengerikan bahwa Yoshi sengaja dikorbankan demi melahirkan benda terkutuk lewat kematian yang tragis. Rasa hancur dan murka menyelimuti Mirai tatkala dia menemukan kotak kayu berisi sisa jasa tali pusar milik Yoshi yang disembunyikan di balik lemari. Menyadari keluarganya memperlakukan manusia tak ubahnya wadah tumbal, Mirai yang muak memilih angkat kaki dan memutus hubungan dari tradisi Ebisumori. Balik ke masa kini di rumah sakit, kehebohan mendadak pecah saat para perawat mendapati kamar rawat Mirai telah kosong melompong dengan genangan darah di atas ranjang. Panggilan darurat dari Shizuo mendadak memutus keheningan, mengabarkan bahwa Mirai telah melarikan diri dari rumah sakit dalam kondisi pendarahan hebat. Kepanikan langsung melanda seluruh ruangan, memicu Nana untuk segera membawa rombongan kembali demi menghentikan bahaya yang mengancam keselamatan Mirai. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas memacu kendaraan menembus lorong bambu demi mengejar keberadaan sang ibu hamil. Gak lama berselang, hawa mistis mendadak merebak kencang saat cetakan telapak tangan hitam bermunculan memenuhi seluruh kaca depan kendaraan. Hantaman gelombang gaib yang begitu pekat membuat kendali mobil hilang total, memicu benturan dahsyat di tengah jalan raya. Di balik kepulan asap benturan, wujud Mirai perlahan muncul melangkah dengan gumpalan aura monster raksasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Mirai nekat merebut Kaya dari dekapan Chi, bermaksud membawa anak itu mati bersama demi memutus kutukan silsilah keluarga. Dendam membara di benaknya tercipta akibat trauma kebenaran kelam, teringat saat usahanya melahirkan anak normal berujung rasa bersalah. Tepat di situasi kritis saat anak itu terangkat ke udara, Namu bergerak cepat mengerahkan teknik jarinya untuk menyelamatkan sang keponakan. Namu lantas membeberkan amanat terakhir dari mendiang Mutsu, mengungkapkan keinginan sang matriark agar anak-anak perempuannya bisa hidup bahagia. Usai menunaikan tugas menyampaikan wasiat, Namu dan Osamu memilih pamit pergi dan menyerahkan penyelesaian konfrontasi pada pihak keluarga. Sementara di dalam kediaman, Chi tertunduk bersimpuh mengolah otak demi mencari jalan keluar untuk menyelamatkan Kaya dari amukan sang ibu. Melihat pancaran ketakutan di wajah gurunya, Kaya menyentuh pakaian Chi dan bertanya polos tentang rasa takut yang sedang dirasakan sang guru. Sadar bahwa ekspresi paniknya bakal menularkan kecemasan pada anak kecil, Chi buru-buru memasang senyuman percaya diri demi menguatkan mental muridnya. Saat Kaya menunjukkan gambar keluarga ciptaannya, Chi tersadar bahwa anak itu sebenarnya bukan takut pada monster, melainkan takut melanggar janji pada ibunya. Di luar area gerbang, Nana berusaha meluruskan kesalahpahaman Mirai dengan membongkar rahasia arti nama pemberian sang ibu. Nama Mirai ditulis khusus berorientasi masa depan, membuktikan kasih sayang sejati sang ibu agar anak perempuannya bebas dari lingkaran tumbal. Namun rasa terluka yang sudah terlanjur membatu membuat wujud monster gaib Mirai makin membesar raksasa mengancam kehancuran. Melihat situasi memuncak, Chi melangkah keluar memperlihatkan lembaran lukisan Kaya, membuktikan betapa besarnya cinta sang anak pada keluarganya. Kaya melangkah tenang mendekati monster raksasa itu, tersenyum tulus menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah merasa takut. Pancaran kasih sayang tulus itu meluluhkan seluruh dendam hingga wujud monster hitam memudar, dan Mirai kembali memeluk putrinya sambil menangis haru. Di rumah sakit, kebahagiaan sempurna menyeruak saat proses persalinan Mirai berjalan lancar dan tangisan bayi sehat bergema hangat. Beberapa waktu berselang di pelataran sekolah, suasana meriah menyelimuti perayaan kelulusan anak-anak yang tampil rapi seragam.
Nana mengutarakan rasa terima kasih mendalam pada Ci atas ketulusannya mendampingi Kaya hingga kutukan Ebisumori berhasil terhentikan. Momen bahagia ditutup dengan sesi foto bersama, tempat kehangatan senyuman terpancar dari jajaran anak-anak dan para pengajar.